di tepi pantai utara Jawa, jauh sebelum kota Tuban dikenal seperti sekarang, berdirilah sebuah pelabuhan kecil yang ramai oleh perahu layar. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan suara burung camar yang bersahutan di langit biru. Orang-orang dari berbagai pulau datang ke tempat ini untuk berdagang rempah, hasil bumi, dan kain tenun. Masyarakat di pesisir itu hidup rukun. Mereka dikenal sebagai pelaut yang tangguh dan petani garam yang terampil. Di tengah kesibukan pelabuhan itu, ada sebuah hutan kecil yang dianggap keramat. Di sana tumbuh pohon-pohon tua dengan akar menjuntai menyentuh tanah. Orang-orang setempat percaya bahwa tempat itu dijaga oleh makhluk halus yang baik hati, penolong dalam pelayaran. Pada malam-malam tertentu, masyarakat sering mendengar suara gamelan halus dari dalam hutan, seolah ada pesta tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Suatu hari, suara gamelan itu tiba-tiba lenyap. Tidak ada lagi bunyi tabuhan atau nyanyian angin dari arah hutan keramat. Para pelaut merasa gelisah. Mereka percaya hilangnya suara itu pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Desa mulai dipenuhi bisik-bisik dan cerita aneh. Seorang tetua kampung bernama Ki Bahurokso berkata bahwa roh penjaga hutan sedang murka. Jika kita tidak mencari sebabnya, pelabuhan ini akan ditinggalkan ombak, katanya dengan suara berat. Maka dimulailah perjalanan untuk mengungkap misteri suara yang hilang. Ki Bahurekso memimpin sekelompok pemuda pemberani. Mereka berjalan ke dalam hutan keramat saat bulan purnama menggantung di langit. Tak ada suara burung, tak ada desir angin, hanya keheningan yang pekat, seakan bumi menahan napas. Langkah demi langkah, rombongan Ki Bahurekso menembus hutan keramat. Akar pepohonan membentuk lorong alami, dan cahaya bulan yang menembus celah ranting terlihat redup seperti lentera kecil. Para pemuda berjalan dengan hati-hati sambil membawa obor. Mereka tahu satu langkah ceroboh bisa membuat mereka tersesat di tengah hutan yang dikenal angker ini. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Obor mereka hampir padam. Dari kejauhan terdengar bunyi lirih, seperti desir air mengalir di bawah tanah. Ki Bahurekso memberi isyarat untuk berhenti. Dengar baik-baik, bisiknya. Suara itu bukan suara biasa. Ada irama teratur seakan berasal dari alat musik. Para pemuda saling berpandangan dengan mata membulat. Mereka mengikuti sumber suara hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada sumur tua yang tertutup batu besar. Dari celah batu itu keluar cahaya kehijauan lembut, seperti sinar purnama yang jatuh ke dalam bumi. Suara gamelan yang hilang beberapa hari lalu kini terdengar jelas dari dalam sumur. Tempat ini bukan tempat biasa, ucap Ki Bahurekso pelan. Ia kemudian berlutut, menyentuh batu itu, dan merasakan getaran halus seperti napas makhluk hidup. Batu besar tersebut tampak berat, namun saat disentuh bersama-sama, batu itu bergerak perlahan. Saat celah sumur terbuka, muncul hembusan angin hangat dan kabut tipis. Dari dalam sumur terdengar suara yang dalam dan bergema. Siapa yang mengganggu tempat persemayaman? Semua orang terkejut. Obor bergoyang hebat. Beberapa pemuda hampir lari, tapi Ki Bahurekso berdiri tegak, menatap ke dalam lubang sumur yang kini bersinar semakin terang. Cahaya dari dalam sumur semakin terang, dan dari dasar sumur muncul sosok samar
seperti bayangan air. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi wajahnya berkilau seperti permukaan laut yang terkena sinar matahari. Suara berat dan tenang terdengar lagi. Kalian datang ke tempat yang tidak boleh diganggu. Siapa yang memimpin kalian? Ki Bahurekso maju satu langkah, lalu menundukkan kepala. Hamba dan warga datang dengan niat baik. Kami hanya ingin tahu mengapa suara gamelan penjaga pelabuhan hilang. Sejak suara itu lenyap, laut menjadi gelisah dan nelayan tak lagi berani berlayar. Sosok penjaga sumur terdiam sesaat, lalu air di sekelilingnya bergolak perlahan. Kalian manusia telah lupa pada janji lama. Ketika pelabuhan ini pertama kali dibuka, para tetua berjanji akan menjaga kesucian hutan keramat ini. Namun, pohon-pohon ditebang dan mata air mulai tercemar. Suara gamelan adalah tanda keseimbangan. Ketika alam tersakiti, suara itu akan diam. Para pemuda saling berpandangan dengan wajah tegang. Mereka sadar ucapan itu benar. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak pohon ditebang untuk membuat kapal dan membuka lahan garam baru. Ki Bahurekso menarik napas panjang. Kami mohon ampun. Kami akan memperbaiki kesalahan ini. Penjaga sumur mendongak ke langit, lalu menatap Ki Bahurekso dengan mata seperti ombak dalam. Jika kalian sungguh menepati janji itu, suara gamelan akan kembali. Tetapi ingat, jika kalian mengingkarinya lagi, air laut akan mengambil kota ini. Angin berembus lembut, dan sosok penjaga perlahan memudar seperti kabut yang tersapu pagi. Sehari setelah peristiwa di hutan keramat, seluruh desa diguncang kejadian aneh. Dari sumur tempat cahaya muncul, terdengar suara gemuruh seperti air sungai meluap. Tanah bergetar perlahan, dan tak lama kemudian, air bening menyembur keluar dari celah batu. Air itu tidak berbau dan tidak asin, padahal letaknya sangat dekat dengan laut. Orang-orang berkerumun dengan wajah heran dan takut. Air tawar dari tepi pantai, gumam seorang pelaut tua. Ini pertanda besar. Ki Bahurekso segera datang bersama para pemuda yang menemaninya malam itu. Ia berdiri di depan sumur dan mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. Air bening itu terus mengalir, membentuk sungai kecil yang merambat ke arah desa. Anehnya, setiap tanaman yang dilewati air itu tampak lebih hijau dan segar dalam sekejap. Masyarakat mulai percaya bahwa suara gamelan dari dalam tanah bukanlah ancaman, melainkan pertanda bahwa tempat ini diberkahi. Mereka menamai mata air tersebut Tirta Bening. Sejak hari itu, kehidupan desa berubah. Para pelaut lebih mudah berlayar karena mereka selalu membawa air segar dari Tirta Bening sebagai bekal. Para petani mulai mengairi ladang dengan air itu, dan hasil panen melimpah. Namun, di balik kegembiraan itu, Ki Bahurekso tetap berhati-hati. Ia tahu suara gaib dan cahaya hijau bukanlah hal biasa. Malam harinya, saat bulan purnama muncul lagi, ia pergi sendiri ke sumur itu. Ia mendengar suara lirih dari dalam tanah. Tempat ini akan menjadi kota besar, tapi jagalah keseimbangan antara laut dan daratan. Ki Bahurekso menunduk hormat. Dalam hati ia tahu, desa kecil mereka baru saja memulai babak sejarah panjang yang kelak dikenal dengan nama Tuban. Hari-hari berlalu, dan desa kecil di tepi laut itu berkembang pesat. Kapal-kapal dari berbagai negeri mulai singgah, bukan hanya untuk berdagang rempah dan kain, tetapi juga untuk mengisi perbekalan air dari Tirta Bening. Airnya tetap jernih,
Meski musim kemarau melanda, pelaut-pelaut dari jauh menyebut tempat itu sebagai pelabuhan air bening. Lama-kelamaan, cerita tentang keajaiban sumur itu menyebar ke banyak telinga. Para tetua kampung mengadakan musyawarah. Mereka ingin memberi nama pada desa mereka agar mudah dikenal oleh para pendatang. Ki Bahurekso yang menjadi sesepuh berkata dengan suara mantap, "Air yang keluar dari bumi ini telah memberi kehidupan." Dalam bahasa kuno, tu berarti keluar dan ban berarti air. Maka biarlah desa ini disebut Tuban, tempat air yang keluar dari tanah untuk memberkati manusia. Masyarakat bersorak gembira. Mereka mengukir nama itu di kayu besar dan menaruhnya di dekat pelabuhan. Dari situlah nama Tuban mulai dikenal. Tak hanya sebagai tempat perdagangan, tapi juga sebagai tempat yang dianggap suci oleh banyak pelaut. Seiring waktu, Tuban tumbuh menjadi kota pelabuhan yang ramai. Kapal-kapal dari Arab, Cina, dan berbagai negeri Nusantara bersandar di dermaganya. Tirta bening tetap mengalir tanpa henti, seolah menjadi jantung kehidupan kota. Setiap tahun masyarakat mengadakan upacara penghormatan untuk menjaga keseimbangan antara laut dan daratan. Seperti pesan suara gaib dalam sumur. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Kota Tuban berdiri dengan sejarah panjang. Di balik hiruk-pikuk pelabuhan modern, legenda tentang suara gamelan dan mata air ajaib masih diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah kisah yang mengingatkan orang bahwa kota besar ini lahir dari keheningan hutan dan suara dari dalam bumi.